teman-teman mungkin sudah membaca kalau misalnya bioteknologi di Universitas Brawijaya untuk prodinya baru ada di tahun 2016. Tapi saya sudah kuliah di bioteknologi sejak 2012. Mungkin ini jadi pertanyaan bagi teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Dulu ketika saya masuk kuliah tahun 2012, saya SBMPTN, dulu namanya SNMPTN Tulis. Di situ saya mengambil prodi bioteknologi pangan dan agroindustri. Jadi nama prodinya saja sepanjang itu. Dan waktu itu teman-teman yang lain juga bingung, emangnya ada ya prodi seperti itu namanya. Nah, tapi beneran ada di KTM saya tertulis S1 Bioteknologi Pangan dan Agroindustri. Oke, jadi waktu itu saya adalah prodi bioteknologi angkatan pertama yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi angkatan sebelumnya, tahun 2011, itu bioteknologi masih menjadi minat. Minat itu seperti apa? Jadi mulai dari semester 1 itu kuliah di Ilmu dan Teknologi Pangan, prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Kemudian nanti saat semester 5 baru ada peminatan. Peminatannya ini teman-teman bisa ngambil ada 3 pilihan, bioteknologi, nutrisi pangan, atau teknologi pengolahan pangan atau TPP. Kita sering bilangnya sih pengolahan gitu. Nah, yang ngambil bioteknologi itu ada mata kuliah pilihan yang khusus di bidang bioteknologi, kayak misalnya enzimologi, kemudian rekayasa genetika, dan lain sebagainya. Nah, tapi kemudian di waktu itu saya ambil prodi bioteknologi, dan waktu itu berjalanlah kuliah seperti biasa ya selama 2 tahun pertama. Jadi saya dari semester 1 sampai semester 4 mengambil mata kuliah yang full bioteknologi, dimana itu semua adalah mata kuliah wajib. Dan waktu itu emang ngerasa kayak berat banget sih mata kuliahnya. Kemudian ternyata prodi yang saya masuki tersebut belum terakreditasi karena masih baru. Akhirnya jurusan dan fakultas mengajukan akreditasi untuk prodi bioteknologi ini. Ternyata setelah ada akreditasi, hasil akreditasinya nilainya C. Nah, waktu itu mungkin kampus berpikir daripada lulusannya punya ijazah dengan akreditasi C lebih baik prodi bioteknologi dikembalikan saja menjadi minat. Nah, akhirnya waktu itu di semester 5 bioteknologi kembali menjadi minat. Akhirnya saya lulus dengan gelar sarjana teknologi pertanian, jadi bukan SBT. Jadi dulu awal-awal kuliah kita udah pada berpikir sekelas waktu itu, oh nanti gelarnya SBT ini sarjana bioteknologi, kan jarang banget. Tapi ternyata akhirnya lulus dengan gelar sarjana teknologi pertanian. Kenapa gelar sarjana teknologi pertanian? Karena bioteknologi akhirnya menjadi minat, dan kalau yang tertulis di ijazah itu lulusannya prodi ilmu dan teknologi pangan yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, jadi di semester 5 karena balik lagi menjadi minat, di semester 5 akhirnya kita belajar mata kuliah ilmu dan teknologi pangan. Jadi mata kuliah yang harusnya dikasih di semester 3 dan semester 4 untuk yang kuliah prodi ilmu dan teknologi pangan itu baru dikasih ke kita di semester 5 sama semester 6. Karena di semester 1 sampai 4 itu udah bergelut dengan bioteknologi yang sangat susah. Akhirnya di semester 5 sama 6 ketika ketemu mata kuliah dari prodi ilmu dan teknologi pangan rasanya gampang banget. Akhirnya waktu itu teman-teman sekelas itu IPK-nya dari yang rata-rata pada ada di bawah 3 itu langsung pada naik mendekati 4 semua gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang bingung kok baru prodinya baru ada 2016. Nah, jadi setelah lulus, jadi kan saya masuk 2012, 4 tahun setelah itu yaitu 2016 saya lulus Desember 2016 wisudanya. Nah, waktu itu akhirnya diajukan lagi prodi ini untuk akreditasi ulang. Nah, karena sudah punya lulusan, udah punya publikasi ilmiah juga, jurnal-jurnal juga dari publikasi, akhirnya bioteknologi ini mendapatkan akreditasi A. Nah, sekarang per 2016, bioteknologi sudah menjadi prodi sendiri. Jadi teman-teman yang mau lanjut bioteknologi di Universitas Brawijaya, kampusnya sudah terakreditasi A, fakultasnya sudah terakreditasi A, dan untuk jurusannya sudah terakreditasi A plus akreditasi dari Institute of Food Science atau IFT. Dan untuk jurusannya dan untuk prodi sendiri sudah terakreditasi A juga. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman berminat buat lanjut kuliah di bioteknologi UB sudah terakreditasi A semua sekarang. Beneran sudah terakreditasi, nggak seperti waktu saya dulu tahun 2012. Nah, segitu aja penjelasan tentang bioteknologi yang ada di Universitas Brawijaya. Kalau misalnya teman-teman mau konsultasi tentang pendidikan, atau teman-teman sekarang ini kelas 3 SMA dan mau tanya-tanya tentang melanjutkan kuliah, atau teman-teman sekarang ini lagi kuliah S1 di semester akhir dan pengen bertanya atau konsultasi tentang pendidikan sebelum lanjut kuliah S2, bisa tanya ke saya, dan saya akan membuka 1 jam free konsultasi
via DM Instagram. Caranya gampang, cuma klik subscribe, kemudian follow akun Instagram saya, dan silahkan DM untuk konsultasi selama 1 jam for free. Segitu aja, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.